Hi, welcome to TOEFL Reading, and today we're going to study transition, meaning, and also specific information. Skill pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai transition. Jadi akan ada pertanyaan seperti ini. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Paragraf yang mendahului bacaan ini biasanya atau paling mungkin mendiskusikan apa. Yang harus kita lakukan adalah ini, look at the beginning of the passage. Nah, misalkan paragraf pertama tentang another myth. Another itu salah satu yang lainnya ya. Berarti kemungkinan yang sebelum ini sudah mendiskusikan mengenai mitos. Myth of the oceans concern Davy Jones, who in folklore is a mean-spirited sovereign of the ocean's depths. Berarti kita harus nyari myth itu mitos ya. Mitos itu apa? Mitos itu adalah cerita rakyat. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. Apakah ada yang cerita rakyat ya? Yang A, The Youth of Davy Jones. Sudah pasti salah, karena paragrafnya ini tidak mendiskusikan masa mudanya Davy Jones. Berarti paragraf atasnya kemungkinan juga tidak. Yang B, Davy Jones career as a sailor. Bukan juga, karena tidak mendiskusikan karirnya Davy Jones. Yang pilihan jawaban C, a different traditional story from the sea. Oh iya, cerita rakyat ya, traditional story. Kemungkinan jawabannya C ini. Yang D, preparing to travel on the ocean. Apakah paragraf ini cerita tentang travel? Tidak juga, berarti yang paling tepat adalah C. Jadi dengan ingat, kalau ada pertanyaan tentang transisi, ini keywordnya preceding this passage, berarti skillnya atau tipsnya kita cari tahu atau look at the beginning of the passage. Lihatlah awal dari bacaan, kemudian kita tahu keywordnya another. Berarti pilihan jawabannya adalah yang hampir mirip dengan paragraf yang paling atas. Another myth berarti di sini traditional story. Skill berikutnya adalah apabila kita disuruh mencari meaning atau arti. Pertanyaannya biasanya seperti ini. The word vividly in line 6 is closest in meaning to. Nah, ini ada kata-kata susah. Vividly. Artinya apa? Ini ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, skillnya gimana? Skillnya adalah determine meanings from word parts. Kita kira-kira saja menggunakan bagian kata. Vivid ya, vivid. Apa ya vivid nih? Oh, mungkin viva itu hidup. Oh, mungkin yang ada hubungannya dengan hidup. Ada nggak di sini? Oh, ada. Hidup, life like way. Kemungkinan jawabannya yang paling tepat adalah C. Nah, di soal TOEFL reading nanti akan banyak seperti ini, yakni menebak arti dari bagian-bagian kalimatnya. Jika kita sudah mengetahui secara pasti artinya tidak apa-apa, tapi jika kita tidak mengetahui arti, maka kita bisa menentukan meaningnya
dari bagian-bagian kata atau word parts. Nah, ini word part yang sering muncul di TOEFL reading. Misalkan ada kata yang berawalan dengan kontra, berarti artinya adalah against. Berkebalikannya, biasanya kata yang muncul adalah kontras. Nah, seperti itu. Ada juga misalkan mal, artinya bad, katanya adalah malcontent. Miss, artinya error, biasanya kata yang muncul mistake. Sub, itu adalah under atau bawah, kata muncul subway. Dec, artinya 10, kata yang muncul decade, dekade. Multi, artinya banyak, kata yang muncul biasanya multiple. Soul, artinya satu, kata yang muncul biasanya solo. Three, artinya 3, kata yang muncul biasanya triple. Kemudian dict, artinya berkata, kata yang muncul dictate. Domin, artinya adalah menguasai atau master, kata yang muncul biasanya dominant. Judge, artinya menghakimi, kata yang muncul biasanya judgment. More, artinya kematian, kata yang muncul adalah mortal. Spec, artinya melihat, kata yang muncul adalah spectator. Ter, artinya bumi, kata yang muncul biasanya territory. Ver, artinya turn, ya, gantian, kata yang muncul adalah divert. Fifth, artinya hidup, kata yang muncul adalah revive, hidup kembali. Nah, kita tidak harus tahu semua kata-kata ini artinya, karena nanti yang di pertanyaan TOEFL biasanya ditanyakan mengenai kata-kata yang bersama itu apa. Kita harus mengetahui word part ini. Oh, ini. Jadi misalkan ada kata judgment muncul dan kita nggak tahu artinya, kita lihat aja, oh ini judge, oh kira-kira berkaitan dengan penghakiman. Kata-kata misalkan di sini kita nggak harus tahu apa itu, misalkan malcontent, ya harus tahu, tapi kita harus tahu aja, oh mal ini berarti sesuatu yang buruk, jadi kita harus memilih pilihan jawaban yang mengandung arti buruk. Kemudian skill berikutnya adalah mengenai meaning, masih mengenai meaning, yakni determine meanings from context. Oke. Jika ada kata-kata, misalkan kata-kata susah lagi, incumbent. Inline one is most likely, artinya apa ya? Waduh, coba kita artikan ya. Kalau kita pecah menjadi word part, kita tahu mungkin in aja ya, di dalam. Tapi ada nggak di sini di dalam yang mengandung kata di dalam? Oh, nggak ada, masih susah, ini belum ada. Nah, kalau seperti itu kita tidak tahu word part-nya, kita bisa determine meaning from context. Kita cari aja meaningsnya berdasarkan konteksnya. Mari kita baca ya. Sama seperti skill sebelumnya, pakai skimming aja. Kalau ditanyakan incumbent, langsung aja cari kata incumbent. Oh, di sini. Mari kita lihat ya. In a government election, the incumbent generally has strong advantage over a newcomer, a person who is already in office and thus has a certain degree of prominence, has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Oke, yang pertama ini kata incumbent-nya di sini. Oke ya,
incumbent keywordnya di sini, kemudian di sini ada newcomer. Nah, newcomer, incumbent. Oh, berkebalikan. Newcomer, new itu baru, comer itu pendatang baru. Berarti ada kemungkinan incumbent itu orang lama ya, orang lama. Karena orang lama musuhnya orang baru ya. Di sini juga ditambah lagi keterangan bahwa a person who is already in office, ya betul ya, orang lama. Mari kita lihat orang lama. Yang mana ya? A special type of election, enggak, yang ditanyain orangnya, bukan tipe-tipenya ya. A political party, enggak, karena yang ditanyain adalah orangnya. A beneficial comment, komentar, enggak juga. Nah, yang hanya pilihan jawaban D yang mungkin paling bisa, karena D itu a current office holder. Holder adalah menunjukkan orang ya, ya. Oh, kemungkinan ini yang D. Nah, ini yang dinamakan sebagai menentukan meaning dari konteksnya. Yang ditanyakan apa? Misalkan incumbent, ini konteksnya tentang orang, berarti ini kemungkinan konteksnya tentang orang, maka kita pilih jawaban yang mengenai atau membicarakan mengenai orang atau person ya. Oke, kemudian kita ada skill berikutnya adalah location of specific information. Nah, ini biasanya juga muncul sering sekali di tes TOEFL reading. Pertanyaannya seperti ini. Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi ada pertanyaan di mana? Ya, di mana tentang ini ya, composition of the meteor. Pilihan jawabannya akan seperti ini, biasanya ada di baris misalkan 1 sampai 3, baris 4 sampai 5, baris 6 sampai 8, baris 9 sampai 11. Langsung saja kita pakai skimming ya. Use skimming. Oh, langsung kita cari keywordnya. Wah, keywordnya tidak ada nih di sini. Oke. Ada nggak ya keywordnya tentang apa ya, komposisi meteor, komposisi meteor, ada nggak? Meteor crater, crater. Wah, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita tahu apa yang kita lakukan, cari sinonimnya. Oke ya. Oh, ketemu misalkan. Oh, ada Pak. Ini meteornya di sini. The meteor. Tapi nggak ada komposisinya. Nah, composition itu sinonimnya adalah made of. Ah, sudah ketemu semua. Ada meteor, ada made of. Jadi di mana kita bisa temukan composition of meteor? Sudah pasti ada di sini kalimat ini ya. Meteor, kalimat sini sampai kalimat ini ya, sampai titiknya. Nah, di sini ya, di line ke berapa, di baris berapa ya kira-kira? Oh, di sini sudah ditentukan ini 5, 6, 7. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Oke. Pilihan jawabannya misalkan A ya. A baris 1 sampai 3. 1 enggak, 1 enggak ada. Enggak ada kalimat tentang meteor. Berarti pilihan jawaban A salah. Pilihan jawaban lines 4 sampai 5 misalkan. 4 ya. 4 coba ya. 1 2 3 4 sampai 5. Oh iya, ini betul ya, 4 sampai 5.
kemungkinan B. Nah, ini pilihan jawaban C ada 6. Tadi bisa sampai 6 ya kan? Ini ada di 5, 6, 7 ya. Tapi 8 tidak ada. Berarti yang C sudah pasti salah. Apalagi yang D sudah pasti salah. Jadi kalau kita disuruh menentukan location of the specific formation, gunakan skimming, cari kata-katanya, method di mana, kemudian misalkan nggak ada compositionnya, sinonimnya apa? Ini ya, made of, itu sinonimnya adalah composition. Nah, kemudian kita pilih jawaban yang paling tepat. Nah, ini diingat-ingat, ini lines ya, baris, bukan kalimat seperti yang saya utarakan tadi ya. Jadi yang dicari adalah barisnya, bukan sentence-nya. Barisnya ada di sini ya. Kalimatnya kan ada di 4 sini, 4, 5 sampai 6. Karena kalimatnya itu ada di baris 4 di sini, 5 di sini, kemudian 6 sampai sini ya. Nah, kita cari yang paling mendekati atau yang paling spesifik di situ. 1 sampai 3 sudah pasti tidak. Yang C ini bisa ya, karena 6 itu masih dalam satu kalimat, tapi 8 tidak ada. Berarti ini salah. Nah, yang paling tepat adalah B. Lines 4 until 5. So, I think that's it for today. Thank you very much and see you again.